Akan datang pada manusia suatu zaman ketika orang yang bersabar dalam agamanya, dalam dinnya, dalam Islam, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini saya akan mengangkat sebuah hadis yang barangkali sudah sering kita dengar, karena hadis ini sering dikutip oleh para muballigh, para asatidz, para khatib, para imam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang pada manusia suatu zaman ketika orang yang bersabar dalam agamanya, dalam dinnya, dalam Islam, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, saudaraku rahimakumullah, banyak sudah para asatidz, para ulama yang mengkaitkan hadis ini dengan zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Zaman yang memang penuh dengan fitan, dengan fitnah-fitnah. Zaman di mana nilai-nilai dinullah, nilai-nilai dinul Islam, nilai-nilai agama Allah Ta'ala semacam ditempatkan pada posisi tertuduh, pada posisi dipersalahkan. Zaman di mana justru yang memimpin umat manusia bukanlah kaum beriman yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabullah Al-Quranul Karim, dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Sunnah An-Nabawiyah. Tetapi ini adalah zaman kepemimpinan Al-Kuffar, kepemimpinan Al-Yahud wan Nasara, bahkan wal musyrikin. Kaum Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka bahu-membahu ya, merancang kehidupan modern ini dengan rancangan-rancangan mereka yang sudah barang tentu dipengaruhi oleh fikiran-fikiran yang sesat. Karena apa? Karena mereka, apalagi kalau yang disebut dengan kalangan elit globalis itu, mereka itu adalah anggota-anggota dari secret societies, masyarakat rahasia, yang di dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka bukan saja mereka mengadakan meeting ya, pertemuan untuk merancang dunia menurut kemauan mereka, tapi bahkan mereka mengadakan ritual-ritual penyembahan syaitan dalam arti sebenarnya. Jadi mereka mengadakan ritual-ritual penyembahan syaitan yang dari situlah kemudian mereka mendapatkan arahan-arahan dari iblis ya, dari dedengkot syaitan untuk menebar, merancang dan menebar kejahatan yang luar biasa di muka bumi ini. Nah, di zaman seperti inilah kita hidup sekarang ini, yang mana kalau kita tidak memiliki kesabaran yang memadai, kita akan larut, kita akan hanyut di dalam arus kejahatan yang sedang dikembangkan oleh Hizbus Syaitan, oleh partai syaitan tersebut. Karenanya saudaraku rahimakumullah, jika kita mendengar hadis ini ya, maka kita harus menyadari bahwa pilihan kita untuk tetap komitmen, tetap berpegang teguh kepada dinullah, dinul Islam, agama Allah, agama Islam ini akan berakibat kita itu hidup laksana menggenggam bara api. Anda tahu bara api itu panas ya, panas bara api itu. Tetapi kalau kita lepas, kita perlu dengan apinya untuk menghangatkan diri kita, untuk memasak makanan kita ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, sepertinya ini adalah pilihan yang pahit, tetapi kalau kita sadar bahwa tujuan kita yang sebenarnya bukanlah
kesuksesan di dunia tetapi kesuksesan di akhirat, tidak ada masalah. Kita siap untuk merasakan kesabaran yang diumpamakan seperti menggenggam bara api itu. Ya, mari kita bergandengan tangan berjalan wahai sesama mukminin, sesama muttaqin, sesama muwahhidin, sesama mujahidin fisabilillah. Ya. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang menunjukkan di hadapan dunia yang penuh fitnah hari ini bahwa mereka musuh-musuh Allah, mereka hizbus syaitan. Boleh, silahkan mereka merancang makar-makar jahat mereka, silahkan. Tetapi kita berpihak kepada makarullah, kita berpihak kepada tipu daya yang Allah sudah sediakan untuk mengalahkan tipu daya mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Mereka di sini hizbus syaitan, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum beriman, berbuat makar, dan Allah pun mempunyai tipu daya. Dan tipu daya Allah, rencana Allah, makar Allah jauh lebih baik dan jauh lebih pasti akan menjadi realitas. Nah, tinggal masalahnya adalah bersabar. As-sabru, ya, wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada kesabaran seseorang kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudaraku rahimakumullah, di zaman seperti ini kalimat-kalimat ketawakkalan perlu kita hidupkan dalam hidup kita. Seperti kalimat hasbiyallah, seperti kalimat hasbunallah, seperti kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya, seperti kalimat Allahul musta'an, Allah adalah penolong satu-satunya. Hasbiyallah, cukuplah Allah dalam hidup kami. Hasbunallah, cukuplah Allah dalam hidup kami. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya penolong. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, jangan pernah tinggalkan Allah Ta'ala, sebab Allah adalah waliyuna, walinya orang-orang beriman. Dan bila kita menjadikan Allah sebagai wali, apa yang terjadi? Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah 257, ayat yang lokasinya 2 ayat setelah ayat kursi. Allah berjanji, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali, pemimpin, pelindung, penolongnya orang-orang beriman. Bila orang-orang beriman konsisten menjadikan Allah semata sebagai walinya, apa yang terjadi? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mereka akan dikeluarkan dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan. Tapi sebaliknya, barang siapa mencari selain Allah sebagai wali, mereka sudah langsung diberi label, diberi stempel, dicap oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka adalah taghut. Taghut itu apa? Taghut itu syaitan, dan siapapun yang berafiliasi dengan syaitan. Apa yang terjadi bila mana taghut dijadikan wali? Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Orang-orang kafir itu akan dikeluarkan dari yang asalnya hidup dalam cahaya menjadi dalam kegelapan, gelap gulita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita berjuang dalam kesabaran, laksana menggenggam bara api di zaman penuh fitnah ini, karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan yang hakiki di dunia, apatah lagi di akhirat kelak nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.